Bab 3221. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, buah bayi merah. Lu Chen terkekeh, dan akhirnya menjelaskan tujuannya kepada pihak lain. Lalu, apa urusanmu? Monyet pertama menatap Lu Chen dengan sepasang mata monyet dan bertanya balik. Tanpa diduga, Lu Chen berhenti berbicara, dan menanggapinya dengan tindakan, langsung mengeluarkan kotak peri besar, dan membukanya. Saat tutup kotak dibuka, tercium aroma ramuan yang kuat, dan kotak peri penuh dengan ramuan, semuanya adalah ramuan mus hitam, yang masing-masing indah. 9 ramuan mus hitam yang cantik. Wow, dengan baik, dua monyet peri lainnya lah yang pertama kali mengeluarkan suara kejutan, mata mereka sudah terbuka lebar. Seberapa tinggi kualitas pil Jiuxuan, seberapa kuatnya, betapa berharganya, betapa sulitnya mendapatkannya. Bahkan monyet pun mengetahuinya. Aku pergi, Jiuxuan. Mata monyet peri terkemuka juga diluruskan, dan mata monyet itu penuh rasa tidak percaya. Potensi Jiuxuan Black Moose Elixir berkali-kali lebih tinggi dibandingkan Sansuan Black Moose Elixir. Pada saat itu, tiba-tiba ramuan mus hitam 3 warna yang dibelinya dari tangan Huang Chen terasa tidak lagi harum. Ada 1000 keping di sini. Lu Chen menepuk kotak peri itu, dan berkata, kamu harus tahu bahwa Sansuan Black Moose Elixir yang kamu beli dari Huang Chen tidak ada bandingannya dengan Jiuxuan Black Moose Elixir milikku. 9 ramuan mus hitam yang cantik dengan imbalan buah bayi merah. Ini, tentu saja tidak mungkin ditukar dengan 1 buah bayi merah saja. Monyet peri pertama mengangguk, berpikir sejenak, lalu keluar dengan tawaran, 10 buah bayi merah, sebagai ganti kotak Jiuxuan Black Moose Elixir Anda. 10 koin terlalu sedikit, kata Lu Chen. Saya hanya bisa menawarkan harga ini, tidak ada lagi. Monyet pemimpin menunjukkan sikap yang keras, seperti burung yang suka berubah, dan berkata dengan nada menghina, kamu datang kepadaku untuk membuat kesepakatan, aku tidak memintamu untuk membuat kesepakatan, jika menurutmu itu tidak layak, kamu bisa bicara padaku tentang hal itu. Saya mengucapkan selamat tinggal, selamat tinggal. Lu Chen tidak ragu-ragu, dia segera menutup kotak peri, menepuk unicorn giok, dan berkata, pergi ke pegunungan, ayo cari bos binatang peri untuk berdagang. Petik 2. Hei, aku adalah bos wilayah ini, jika kamu ingin menemukanku, kamu dapat menemukanku. Melihat ini, pemimpin monyet sedikit bingung, dan dengan cepat berteriak pada Lu Chen. The wilayah binatang peri tingkat 9 sangat luas, ini bukan hanya wilayah peri monyet Anda, tetapi juga peri gajah, peri singa, peri harimau, dan sebagainya. Mereka juga punya bos. Lu Chen tidak menoleh ke belakang, dan mengendarai unicorn giok ke gunung yang dalam, dan berkata sambil berjalan, kamu terlalu pelit, bos monyet peri. Saya mencoba keberuntungan saya di tempat lain, dan akan selalu ada bos yang murah hati. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana Lu Chen melihatnya, dia membuat keputusan yang tegas, seolah-olah dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Namun, Yu Qilin sangat jujur. Meskipun dia berjalan menuju gunung yang dalam, dia berjalan perlahan, menyisakan cukup waktu bagi pemimpin monyet untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hei, jika kamu pergi lebih jauh ke pegunungan, itu akan menjadi tempat berkumpulnya binatang peri kami. Mereka akan mencabik-cabikmu begitu mereka melihatmu. Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara, dan kamu bahkan menegosiasikan kesepakatan kentut. Monyet peri pertama memanggil. Pertama, jika aku berani datang, aku tidak akan takut dengan binatang perimu. Kedua, aku ingin pergi, dan kalian makhluk abadi tidak bisa menghentikanku. Ketiga, kamu berbohong. Jika makhluk peri lain melihatku muncul dan segera menanganiku, maka kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Lu Chen tertawa, lalu melambaikan kotak peri di tangannya, dan berkata, setelah memasuki gunung yang dalam, aku membuka kotak peri dan berjalan pergi. Aku yakin jenis binatang peri lainnya akan mengambil kotak peri mereka ketika mereka melihat 9 ini, ramuan mus hitam yang cantik. Bos memanggil, ketika saatnya tiba, akan ada banyak bos di antara binatang buas Anda yang menginginkan kotak 9 ramuan mus hitam cantik ini, dan pasti ada bos yang membayar harga tertinggi. Yah, melihat Lu Chen telah mengetahui pemimpinnya, monyet itu tercekik di tempat dan bahkan tidak dapat berbicara. Itu benar. Wilayah binatang peri tingkat 9 sangat besar, tetapi tidak semua binatang peri tingkat 9 berkumpul bersama,
tetapi binatang peri dari setiap kelompok etnis memiliki wilayahnya sendiri. Kelompok monyet perinya sangat kuat, namun tidak cukup kuat untuk menguasai seluruh wilayah, hanya menempati wilayah yang luas. Ada juga beberapa area luas, yang merupakan milik kelompok binatang peri kuat lainnya. Mereka juga memiliki bos, dan mereka juga membutuhkan ramuan mus hitam. Lu Chen membuka Jiuxuan Black Moose Elixir di sepanjang jalan, yang pasti akan menarik bos binatang peri lainnya, dan kemudian akan ada kemungkinan untuk berdagang, dan mungkin itu tidak ada hubungannya dengan itu. Sedangkan untuk tidak berdagang, bunuh saja orang dan dapatkan lebih banyak uang. Ia memiliki ide ini sebelumnya, tetapi hilang begitu saja dalam sekejap, dan langsung menolaknya. Jika seseorang berani memasuki tanah binatang abadi sendirian, tidak mungkin mereka tidak memiliki beberapa kuas, atau ada orang kuat yang merawatnya secara diam-diam. Jika tidak maka akan menjadi ritme pengiriman kematian dan pengiriman pil. Betapapun bodohnya orang, mereka tidak akan melakukan hal seperti ini. Selain itu, penindasan terhadap garis keturunan Yukilin juga merupakan masalah besar. Ia masih merupakan binatang darat, dan kecepatan larinya sangat cepat. Selama ia ingin melarikan diri, tidak ada binatang peri yang bisa mengejarnya. Artinya, jika Yukilin merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dia dapat langsung membawa Lu Chen dan melarikan diri bahkan tanpa menggunakan kekuatan supernatural kelahirannya, dan bahkan membunuh Wolnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya sedang mencari bos binatang peri lainnya. Itu terlalu merepotkan. Anda datang ke sini untuk saya. Tentu saja, masuk akal untuk berdagang dengan saya secara langsung. Saya telah melakukan banyak transaksi yang berhasil dengan Huang Chen, dan setiap kali saya sangat bahagia, Huang Chen sangat mempercayai saya. Monyet peri terkemuka dengan cepat sadar, dan dengan cepat mengejar Lu Chen. Adapun harga, itu bisa dinegosiasikan, semuanya bisa dinegosiasikan. Jika Anda tidak puas, bicarakan sampai Anda puas. Jika Anda menemukan the boss dari binatang peri lainnya, orang-orang itu pelit, dan mereka pasti tidak mau berurusan denganku, dan mereka bahkan sangat tidak aman. Jiuxuan Black Moose Elixir saya adalah produk terbaik, tetapi harga yang Anda tawarkan terlalu rendah, dan terlalu jauh dari anggaran saya, jadi kami tidak dapat bernegosiasi. Lu Chen diam-diam merasa geli, tetapi dia juga menuruni keledai di sepanjang lereng, dan meminta Yukilin untuk berhenti dulu, dan akan kesulitan tawar-menawar dengan pemimpin monyet. Sebelumnya, ketika pemimpin peri monyet berdagang dengan Huang Chen, dia bahkan tidak memberikan sepotong buah bayi merah. Namun kemudian, untuk mendapatkan lebih banyak ramuan mus hitam, orang ini justru melakukan tawar-menawar dengan Huang Chen, dan Lu Chen melihat sifat sebenarnya dari orang ini. Oleh karena itu, Lu Chen berpura-pura pergi, tidak benar-benar mencari kesepakatan dengan bos peri lainnya, tetapi terutama untuk memanfaatkan orang ini. Benar saja, orang ini tidak menahan godaan kuat dari Jiuxuan Black Moose Elixir, dan ditangkap oleh Lu Chen. Bisa dinegosiasikan, semuanya bisa dinegosiasikan, saya bisa menaikkan harganya. Pemimpin monyet peri itu tegas, tetapi dia memiliki permintaan kepada Lu Chen, yaitu, jika dia bisa membiarkan unicorn giok pergi jauh ketika menegosiasikan harga, nafas binatang dewa membuatnya sangat tidak nyaman. Namun Lu Chen tidak membiarkan Yukilin pergi, dia hanya membiarkan Yukilin menahan nafasnya dan menarik darahnya untuk menekannya, dan kemudian dia berhasil menenangkan monyet peri tersebut saat menegosiasikan harga. Tidak peduli berapa harga yang ditawarkan oleh pemimpin peri monyet, itu tidak akan memenuhi anggaran Lu Chen. Anggaran Lu Chen adalah untuk membawa seluruh fanatik Legion masuk. Maka permintaan buah bayi merah akan sangat besar. Legiun Zelot saja memiliki 5.000 anggota biasa, dan lebih dari 20 anggota inti, yang membutuhkan total lebih dari 5.000 buah bayi merah. Bahkan jika Lu Chen mengeluarkan 10.009 ramuan mus hitam cantik, pemimpin monyet abadi tidak akan mampu memberikan sebanyak itu. Setelah tawar-menawar sampai akhir, pemimpin peri monyet hanya menambahkan 5 buah lagi, yaitu 15 buah bayi merah untuk ramuan mus hitam 1009 warna. Selain itu, pemimpin monyet peri mengancam bahwa meskipun Lu Chen pergi mencari bos binatang peri lainnya, dia tidak akan pernah melebihi harga ini. Pemimpin monyet peri juga mengaku kepada Lu Chen bahwa tidak hanya 6 ras besar yang ingin memasuki alam rahasia Cipo, tetapi juga binatang peri ingin masuk, dan kedua belah pihak memiliki permintaan yang besar terhadap Qingguo. Namun waktu produksi buah bayi merah pada dasarnya bertepatan dengan waktu dibukanya alam rahasia Bodhisattva merah, dan hanya berbuah sekali dalam 100 tahun. Yang paling mengerikan adalah produksinya tidak banyak.
Setiap kali buah bayi merah diproduksi, lebih dari 10.000 buah dibagi antara binatang peri dan Wan Xianbao. Menurut kontrak antara kedua pihak, 10.000 kastil abadi mengambil 6.000 buah bayi merah, dan sisanya, tidak peduli berapa banyak atau sedikit, akan didistribusikan oleh kelompok binatang peri. Namun, ada banyak kelompok binatang peri, dan buah-buahan bayi berwarna merah itu dibagikan, dan setiap kelompok mungkin tidak dapat mengambil banyak. Pada pembagian buah bayi merah kali ini, kelompok kera peri hanya mendapat beberapa ratus buah, yang merupakan kelompok yang mendapat lebih banyak di antara kelompok peri binatang. Beberapa kelompok binatang peri lemah dan hanya mendapat lebih dari 10 buah. Faktanya, terlepas dari apakah itu kastil 10.000 abadi atau kelompok binatang peri, permintaan akan Ciyingguo masih jauh dari cukup. Setiap kepala peri kera memperdagangkan sepotong buah bayi merah, berarti kelompok kera peri kehilangan bagiannya untuk memasuki alam rahasia bodhisattva merah, dan jika tidak ada rasa sakit maka akan ada hantu. 15 buah bayi merah untuk 1000 keping ramuan mus hitam Jiuxuan sudah menjadi batas pemimpin monyet peri, tidak lebih tidak cukup. Jika bagiannya dikurangi terlalu sedikit, maka dengan mudah akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kera peri, dan mereka akan memberontak. Akibatnya, gagasan Lu Chen untuk membawa semua anggota legiun ke alam rahasia bodhisattva merah hancur total. Kontrak antara 10.000 kastil abadi dan binatang abadi terlalu ketat, hanya 10.000 orang dan binatang buas yang dapat masuk setiap kali, jadi jangan khawatir tentang pasukannya yang beranggotakan 5.000 orang, dia hanya dapat membawa paling banyak lebih dari 20 anggota. Inti, oke, aku ingin 30 buah bayi merah. Setelah memahami situasinya, Lu Chen sangat tidak berdaya, jadi dia harus puas dengan hal terbaik berikutnya. Anak manusia, jangan bercanda, kamu hanya dapat menukar 1.009 ramuan mus hitam cantik dengan 15. Pemimpin monyet itu menatap Lu Chen dengan marah, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya sebelum dia selesai berbicara. Sebab, terlihat Lu Chen mengeluarkan kotak peri besar lainnya, yang juga berisi 1.009 ramuan mus hitam cantik, ditambah yang sebelumnya, totalnya ada 2.000 buah. 2.000 keping 9 ramuan mus hitam cantik secara alami dapat ditukar dengan 30 keping Ciyingguo, sungguh kentut. Ia tidak mengatakan apa-apa, mengeluarkan 30 buah bayi merah, dan langsung menukar 2009 ramuan mus hitam di tangan Lu Chen. Anak manusia, transaksinya berhasil, kamu boleh pergi. Monyet peri pertama menerima hal itu dan berkata dengan gembira, aku masih memiliki 9 ramuan mus hitam cantik. Lu Chen mengeluarkan kotak surgawi besar lainnya, membukanya lagi untuk memperlihatkan barangnya, itu masih 1.009 ramuan mus hitam cantik. Dengan baik, kepala monyet menatap lurus ke matanya, tetapi ada sedikit kerumitan di mata serakahnya. Saya punya barangnya, Anda bisa terus berdagang. Lu Chen terkekeh, dia masih memiliki 8.009 ramuan mus hitam cantik di tangannya, dan dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari binatang peri. Kamu punya stoknya, tapi aku kehabisan stok, bagus sekali. Sudut mulut monyet bergerak-gerak, dan dia berkata dengan marah, Jiuxuan Black Moose Elixir adalah hal yang baik, tetapi alam rahasia bodhisattva merah juga sangat penting bagi kelompok peri monyet kita. Tidak mungkin bagiku untuk mengeluarkan bayi merah itu buah lagi. Kamu salah paham, aku tidak ingin Ciyingguo, aku ingin yang lain. Lu Chen tersenyum. Lalu apa yang kamu inginkan? Mendengar ini, mata kepala monyet langsung berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, mengapa saya tidak memberi Anda 15 monyet betina kecil untuk dimainkan, hanya di tahap pertengahan ke-9, hanya mungil dan indah, hanya secantik bunga, dan hanya 15 monyet betina kecil. Itu hanya ukuran tubuhmu, aku tidak tertarik pada monyet, aku ikut. Sebelum pria itu selesai berbicara, Lu Chen langsung menyela, tetapi dia tidak menyelesaikannya, tetapi disela oleh pria itu, saya tidak tertarik pada monyet, tetapi apakah kamu tertarik pada beruang? Saya bisa memberi Anda 10 beruang betina kecil, masing-masing di awal tingkat ke-9, masing-masing tinggi dan perkasa. Berhenti, jangan bicara, dengarkan aku dulu, minatku adalah tempat rahasia alam mistik bodhisattva merah. Lu Chen buru-buru menyuruh pihak lain untuk tutup mulut, dan segera mengatakan apa yang dia inginkan, jangan sampai monyet itu berbicara omong kosong. Ternyata kamu, seperti Huang Chen, juga menginginkan kejeniusan langka dan harta duniawi dari alam mistik bodhisattva merah. Baru kemudian monyet peri terkemuka tiba-tiba menyadari, dan kemudian melihat kotak peri besar di tangan Lu Chen,
dan berkata, selama itu bukan Cihingguo, semuanya mudah untuk dibicarakan. Saya dapat mengirim tim untuk mengantarmu ke memimpin jalan, dan bahkan menyediakan transportasi. Dan Anda perlu jika Anda membayar 1000 keping 9 ramuan mus hitam cantik, Anda akan memiliki tim binatang abadi yang kuat untuk melayani Anda pada hari ketika alam rahasia puding merah dibuka. Tanpa basa-basi lagi, Lu Chen menyerahkan kotak peri di tangannya kepada pihak lain untuk menyelesaikan kesepakatan. Segar, berani, aku paling suka orang seperti ini. Monyet yang memimpin tersenyum lebar, segera melewati kotak peri, dan berkata, kamu adalah ras manusia paling dermawan yang pernah saya lihat dalam hidup saya, bisakah kamu meninggalkan namamu? Lucky, tanpa pikir panjang, Lu Chen langsung memberikan nama samaran, lalu langsung bertanya, alam rahasia Bodhisattva Merah, selain tempat rahasia itu, apakah ada tempat lain yang layak untuk dikunjungi? Tidak, tidak lagi. Monyet di kepala itu tertegun sejenak, lalu sedikit tergagap. Jelas Lu Chen tidak menyangka akan menanyakan pertanyaan ini, dan sedikit terkejut. Kalau ada, kita bisa berdagang lagi. Melihat reaksi pihak lain, Lu Chen mau tidak mau mencerahkan matanya sedikit, dan memberi petunjuk kepada pihak lain. Tidak lagi, monyet yang memimpin mengangkat bahu, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Biarlah, Lu Chen tidak bertanya lagi, dan dengan tamparan kakinya, dia mendorong unicorn giok itu untuk berlari dan turun gunung. Bos monyet, sampai jumpa di alam rahasia Cipu. Pemimpin monyet pastinya adalah orang yang rakus, dia akan melakukan bisnis apapun untuk ramuan mus hitam, tetapi dia menutup matanya dan berpura-pura mati dalam hal ini, dan bahkan tidak menghasilkan uang dari ramuan mus hitam Jiuxuan, yang menunjukkan bahwa ada tempat yang lebih baik dalam rahasia Bodhisattva Merah. Hanya saja monyet ini mati digigit, mungkin ada alasan terkait kelompok makhluk abadi dan binatang, percuma terus bertanya, lebih baik pergi ke alam rahasia Buddha Merah dan membuat rencana lain. Ada banyak suku dalam kelompok binatang peri, dan bos monyet ini tidak mau berdagang, bukan berarti bos suku lain tidak mau. Lu Chen masih memiliki 7.000 keping 9 ramuan mus hitam cantik di tangannya, jadi dia punya banyak chip, jadi dia punya sesuatu untuk dimainkan. Selamat tinggal, Qiye, pergi perlahan, Qiye, silakan pergi. Melihat Lu Chen tidak bertanya lagi dan segera pergi, menyelamatkan banyak masalah, monyet yang memimpin tidak bisa menahan kegembiraannya, dan melambai dengan antusias. Anak dari ras manusia itu bahkan bukan seorang yang mulia yang abadi. Lumayan kalau bosnya tidak membunuhnya untuk merebut alkimia. Kenapa kamu begitu sopan padanya? Seekor monyet peri di sebelahnya menatap punggung Lu Chen Yuan, mengerutkan kening dan berkata, meskipun unicorn giok itu ditekan oleh darah, ia belum dewasa. Jika kita benar-benar melakukannya, kita tidak takut, dan kita bahkan bisa menyentuhnya. Dibunuh juga, bos. Anak itu pasti masih memegang 9 ramuan mus hitam cantik di tangannya. Membiarkannya pergi adalah kerugian besar bagi kita. Jika kita membunuh orang dan menjualnya sekarang, masih ada waktu. Desak monyet peri lainnya, bunuh kepalamu, bunuh, bunuh, bunuh. Selain membunuh, kalian berdua belum mempertimbangkan masalah lain. Kalian benar-benar baru mulai menjadi bijak, tanpa otak. Wajah pemimpin monyet berubah muram, dia memelototi kedua bawahannya, dan berkata dengan marah, anak itu bisa mengendarai unicorn giok, asal-usulnya tidak sederhana, pasti ada seseorang di belakangnya, kalau tidak dia tidak akan pernah berani masuk ke wilayahku, sendirian. Selain itu ya, reputasi saya selalu baik, jika tidak, akan banyak orang yang mencari saya untuk berdagang secara pribadi. Jika saya merusak reputasi saya, siapa yang berani mencari saya di masa depan? Bos bilang ya, bos benar. Kedua monyet peri itu mengangguk berulang kali. Selama anak itu masih memiliki 9 ramuan mus hitam cantik di tangannya, aku tidak akan melepaskannya. Cepat atau lambat, aku akan menukar semua barang di tangannya. Pemimpin monyet peri tampak percaya diri, dan berkata, jika saya tidak salah, Lucky ini juga seorang pembudidaya pil, dan dia pasti akan tertarik dengan pil binatang peri tingkat 9. Bos, apakah Anda ingin menjual suku kami? Orang tua, jangan terlalu kejam. Kedua monyet peri itu menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang kalian berdua bicarakan? Pemimpin monyet sangat marah, dan dia memarahi lagi, apakah saya tipe monyet yang menjual rasnya sendiri demi keuntungan? Ya, meskipun kedua monyet peri itu panik, mereka mengangguk tanpa sadar.
Haruskah kalian berdua? Monyet yang berada di kepala gemetar karena marah, dan sangat ingin menamparnya, agar kedua makhluk ini bisa naik ke surga dan kembali ke barat secepatnya. Namun, ketika menoleh ke belakang, kedua bawahan setia itu tidak berbohong, dan ia melakukan lebih banyak hal buruk daripada makanan yang dimakannya. Apalagi menjadi bos monyet demi keunggulan, itulah yang disebut tidak bermoral, bahkan mengkhianati ras sendiri tidak hanya sekali atau dua kali. Bos, jangan marah. Sekalipun Anda ingin mengkhianati kelompok etnis, pada akhirnya Anda akan mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi kelompok etnis tersebut. Kami akan mendukung Anda seperti biasa. Bos, kami adalah jenderal kepercayaan Anda dapat melakukan hal semacam ini dengan percaya diri, kami akan tutup mulut. Kedua monyet bodoh itu mengutarakan pendapatnya satu demi satu, dan mereka berkata demikian. Apa yang kalian berdua bicarakan? Saya bos kelompok monyet sekarang, bisakah saya mengkhianati kelompok saya? Jika kamu ingin menjualnya, kamu juga akan menjualnya ke suku lain, kamu pasti tidak akan menyerang kelompok monyet kami. Monyet di kepala tersenyum, dengan sedikit kelicikan di wajah monyet, tetapi berkata, hidup dan mati kelompok lain tidak ada hubungannya dengan kita. Jika Lucky bisa memakannya, itu akan mengurangi beberapa pesaing untuk kelompok kita, monyet. Bos bijaksana, bosnya perkasa. Kedua monyet peri itu sangat gembira dan segera memuji. Sebaiknya kamu pergi ke kelompok serigala peri dan meminta kepala serigala untuk membawa tim pada hari ketika alam rahasia Cipu dibuka. Monyet peri terkemuka mengeluarkan sekantong ramuan mus hitam Sansuan, dengan hati-hati memilih 100 keping darinya, dan menyerahkannya kepada salah satu bawahannya. Ramuan mus hitam ini hanyalah hadiah untuk serigala, satu kumpulan, dan 100 lainnya hilang. Itu benar-benar menyakitkan. Pada saat ini, kastil 10.000 abadi, bangunan kastil, sebuah ruangan di lantai paling atas. Penguasa kastil Wanxian terjerat oleh beberapa monster kuat, dan merasa bahwa satu kepala adalah dua besar. Wakil penguasa kastil dari klan monster terbunuh di menara kastil orang kuat, bahkan jiwanya dimusnahkan, dan pembunuhnya tidak dapat ditangkap, yang dianggap sebagai pembunuhan yang aneh. Benteng tersebut ditutup selama beberapa hari berturut-turut, dan pembunuhnya bahkan tidak terlihat. Jika terus disegel, itu akan sangat mempengaruhi urusan normal kastil Wanxian, jadi pemilik kastil Wanxian harus memerintahkan agar segelnya dibuka berhenti, dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka menemukan seorang pembunuh untuk membalaskan dendam wakil penguasa kastil dari ras mereka sendiri. Beberapa monster kuat di puncak ras monster maju untuk melobi penguasa kastil Wanxian, bersikeras bahwa pembunuhnya masih ada di dalam kastil, berharap gedung itu tetap ditutup sampai pembunuhnya ditemukan. Pemilik kastil Wanxian tentu saja tidak setuju, kastil Wanxian tidak dapat diblokir terlalu lama, jika tidak, akan banyak hal penting yang tidak dapat ditangani, dan akan sangat merepotkan. Lagi pula, selama beberapa hari terakhir ketika gedung itu ditutup, semua orang berkuasa dari semua ras bertindak bersama. Meskipun bentengnya sangat besar, mereka telah mencari segala sesuatu yang perlu ditemukan, dan bahkan menggali beberapa meter ke dalam tanah, tetapi tidak ada tanda-tanda pembunuhnya tiba. Ini hanya menunjukkan satu hal, pembunuhnya tidak ada di kastil. Sekarang pembunuhnya sudah kabur, bangunan apa yang masih tersegel, tentunya harus dibuka segelnya secepatnya. Jika tidak, jika gedung terus ditutup, kecuali ras monster, orang-orang kuat dari ras lain pasti akan mengeluh, dan akan berakibat buruk jika mereka semua keluar untuk memberontak. Adapun apakah itu dilakukan oleh seseorang di dalam kastil? Hal ini ditolak oleh pusat kekuatan puncak ras kastil, termasuk penguasa kastil Wanxian. Wakil penguasa kastil Yaozu bukanlah puncak abadi biasa, tetapi hanya sedikit lebih rendah dari penguasa kastil Wanxian. Kekuatan tempurnya berada di peringkat 3 teratas di kastil Wanxian, dan kekuatannya sangat kuat. Namun, jejak lokasi pembunuhan sangat jelas. Wakil benteng Yaozu tidak ditikam sampai mati oleh serangan diam-diam, tetapi bertarung langsung dengan si pembunuh, dan terbunuh dengan satu pukulan di kepalanya. Pembunuhnya tidak hanya memusnahkan roh primordial dari wakil master kastil dari klan monster, tetapi juga melemparkan tubuh tanpa kepala dari wakil master kastil dari klan monster ke menara kastil, dan bahkan menghilang tanpa jejak di hadapan semua orang kuat tiba. Bisa dibayangkan betapa kuatnya si pembunuh, dan dia jelas bukan seseorang di dalam kastil. Ada banyak orang kuat di dalam kastil, dan sama sekali tidak ada orang sekuat itu.
Bahkan orang dengan kekuatan tempur tertinggi di 10.000 kastil abadi tidak dapat membunuh wakil penguasa kastil dari klan iblis dengan satu pukulan. Setidaknya dibutuhkan 10 putaran untuk memenangkan wakil master kastil dari klan monster. Terlebih lagi, yang menduduki peringkat pertama tidak menggunakan pisau, melainkan pistol. Tepat ketika penguasa 10.000 dewa tidak dapat membujuk beberapa monster kuat, seorang penjaga berlari untuk melaporkan bahwa utusan dari binatang abadi telah tiba dan memohon untuk menemui Tuhan di luar benteng. Kastil Wanxian dan binatang abadi selalu berada dalam situasi di mana air sumur tidak mengganggu air sungai, dan mereka sulit berkomunikasi satu sama lain, tetapi ada pengecualian. Saat itulah misteri Bodhisattva merah akan segera terungkap, dan ketika buah bayi merah matang, binatang peri menyiapkan 6.000 buah bayi merah dan mengirim utusan ke 10.000 kastil abadi. Menurut kontrak antara kedua pihak, kastil Wanxian memiliki bagian tetap sebesar 6.000 buah bayi merah, dan bagian binatang peri bergantung pada wajahnya. Hanya ada satu pohon abadi Qiying, yang berada jauh di dalam pegunungan di sebelah kanan. Ia berbuah setiap 100 tahun sekali, dan terdapat lebih dari 10.000 pohon sekaligus, terkadang lebih sedikit.